kan kalau di sosial media tuh suka ada ibu-ibu yang posting anaknya sedang tantrum di mall, habis itu di posting terus didiamkan saja nih sampai mereka diam sendiri baru nanti eh, diajak bicara gitu. Nah, mendiamkan atau membiarkannya itu batasannya seperti apa ya, Bu? Apakah hanya dibiarkan saja kita ada di sebelahnya atau sampai mereka selesai meluapkan emosinya ya guling-guling atau gimana itu ya, nangis biasanya kan teriak-teriak, atau boleh nggak sih kita memangku atau membelai atau menenangkan mereka? Kan ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau kita itu membelai, memangku atau menenangkan mereka tuh malah justru menyiram minyak ke dalam api, nanti anaknya nangisnya malah makin kejar. Jadi si ibu ini tuh malah bingung gitu, Bu. Jadi sebenarnya mana yang benar yang bisa kita terapkan ke anak-anak yang sedang tantrum, terutama di tempat umum ya? Iya, nanti saya juga mengundang Bapak Ibu yang punya pengalaman serupa ya untuk berbagi pengalaman. Kenapa? Karena sebetulnya nggak ada benar salah ya, Mbak Tika. Karena apa? Preferensinya bisa jadi beda, termasuk juga apakah anak itu berkebutuhan khusus atau tidak. Ya, tetapi tantrum itu sebetulnya adalah kondisi di mana anak tidak bisa mengungkapkan emosi tidak menyenangkan yang dia alami. Jadi anak akan mencoba menyampaikan itu ketidaknyamanannya itu. Entah dengan kalau sudah bisa bicara itu dengan kata-kata. Cuma biasanya tantrum itu pada anak yang belum perkembangan bahasanya belum komplit ya. Jadi kalimatnya masih sepenggal-sepenggal. Jadi orang dewasa itu kurang menangkap atau dibaca oleh anak, pesan yang disampaikan itu tidak ditanggapi proper gitu, tidak diketahui sebagaimana yang diharapkan anak gitu. Karena ngomongnya masih tadi ya, mungkin 2 kata, kemudian mungkin belum jelas artikulasinya. Kita kadang-kadang menganggap yang disampaikan itu oh ya gitu aja gitu loh sambil lalu. Sementara bagi anak itu aku butuh atensi gitu terhadap perasaanku ini. Nah, kalau dia mencoba beberapa cara tidak mendapatkan respon yang diharapkan, maka dia akan mengungkapkan dengan cara lain. Ya, salah satunya dari tantrum tadi. Nah, tantrum kalau kita itu terlalu mengikuti apa yang dimau anak, itu nanti kita malah jadi dikendalikan oleh anak itu. Misalnya saat tantrum digendong, misalnya minta digendong. Nanti habis itu beliin coklat, beliin es krim. Nah, kita ikuti. Kemudian ya sudahlah biar dia senang misalnya. Tetapi anak belajar bahwa dengan tantrum aku mendapatkan yang ku mau. Gitu. Maka nanti makin eskalasi ya. Jadi kalau kita lalu tahu oh ini anak ini asem nih kerjain ya. Enggak aku beri setelah ini. Dia makin tantrum gitu. Dia mendapatkan yang dia mau. Dia ada 2, tantrum untuk mendapatkan yang diinginkan atau tantrum untuk mengungkapkan perasaan tidak nyaman. Nah, kalau di mall kita bisa baca petanya begini. Kalau anak itu menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkan, dengan dia tantrum akan banyak atensi toh. Orang memperhatikan. Nah, antara dia senang diperhatikan atau dia ingin membuat orang tuanya ada dalam situasi tertekan gitu sehingga memenuhi yang dia inginkan. Maka kalau tantrum itu diambil aja anaknya cari tempat yang lebih nggak banyak orang. Biasanya kan ada lorong gitu ya. Ya sudah di situ aja. Dia mau golong komeng ya kita di situ aja. Ya, tapi kita diam itu dalam arti bukan terus sono-sono lah gue nggak peduli, bukan gitu ya. Tetapi kita juga ngomong bahwa kalau mau marah aja dulu di sini. Mama nungguin kamu, kalau kamu udah tenang kita pergi atau kita ngobrol tapi kita di situ. Jadi anak itu masuk terowongan gelap, di dalam terowongan dia melihat orang tuanya menunggu dia, tidak meninggalkan dia. Jadi mendiamkannya itu bukan dalam arti lalu tidak ada komunikasi.
Tapi anak harus tahu bahwa dia harus menyelesaikan sendiri. Kamu mau gulung komeng atau apa, yang gulung komeng. Nanti kalau sudah selesai, mama tunggu di sini. Pada anak-anak tertentu, kalau dipeluk, ya, itu entah menendang, entah memukul ya awalnya. Tapi kalau kita tetap memeluk, lama-lama itu pukulannya berhenti dan dia menangis sampai akhirnya selesai nangis. Nah, ini saya tergantung Bapak Ibu. Apakah tahan? Karena apa? Marah. Biasanya itu marah ke orang tua ya. Misalnya aku marah sesederhana mungkin ya, waktu jalan gandengan tiba-tiba lepas gandengannya, ibunya agak di depan jalan, sudah merasa ditinggal. Lalu dia marah sekali karena merasa ditinggal di keramaian yang bagi dia menakutkan. Tapi karena di mall kan seneng ya, banyak tontonan. Jadi ada rasa takut, ada rasa seneng gitu. Nah, karena takut ditinggalkan, kok ibu saya benar-benar meninggalkan. Padahal ya ibunya masih tampak mata di situ. Tapi sekali lagi, dari kacamata anak. Ya, dari kacamata anak saya merasa ketika ibu saya melepas pegangannya, ya mungkin ibunya lupa ya, menengok ke sini, wah kok tasnya cakep begitu ya. Ini apa atau bajunya, baru tangannya memegang gini, anaknya merasa aku dilepaskan, ya, ditinggalkan oleh si ibu karena sekian langkah di depan si anak. Maka kadang-kadang kita perlu sambil manggil supaya anak tahu bahwa bondingnya masih ada. Nah, kalau dia marah tadi, ungkapan marah pertamanya biasanya tadi ya memukul, mungkin menjambak kalau di ini gitu. Tapi kalau itu menyakiti, kita harus bilang ya, sakit loh digitukan. Jadi dia tahu bahwa ketika dia melakukan itu tuh menyakiti gitu. Tapi di saat yang sama dia juga nggak tahu gitu. Oh kok sakit ya, kok menyakiti ya, aku nggak mau begitu gitu. Wah, aku apa ganti tendang, aduh kok aku jadi nendang ya gitu. Jadi anak itu juga berkonflik di dalam dirinya sendiri gitu. Kakak sini aja ya, kakak sini aja kalau mau marah mau ini, mama tunggu di sini kalau sudah selesai gitu. Nah biasanya anak juga melihat, kok aku nggak diapa-apain ya gitu, nangisnya udah sampai dibikin-bikin ya, terus kok nggak diapa-apain kita. Udah belum nangisnya? Kalau udah kita beli es krim. Kalau masih mau marah ya udah nggak dapat es krim misalnya. Kita kan membuat bargaining ya istilahnya. Udah mau es krim gitu. Jadi artinya nanti kalau dia sudah tenang baru kita mulai dengan ngomong pelan-pelan ya. Kalau marah lain kali jangan begitu. Nah ini penting juga pada saat seperti itu intonasi kita, intonasi bicara kita itu nggak boleh tinggi. Karena intonasi itu memancing juga. Nah, jadi kita tetap pakai suara rendah. Makanya kuncinya gunakan kata-katanya hemat, ya, pendek-pendek aja. Sudah. Ya. Sudah belum? Masa malah marah, itu kan panjang ya. Sudah marahnya. Jadi itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sendiri nggak emosi kan. Kalau ibu-ibu emosi kan ya, produksi verbalnya tuh banyak. Makanya harus sabar, kembali lagi ya Bu ya. Ya. Kalau dengan menyampaikan malu Dek, dilihat banyak orang karena memang mungkin cukup mengganggu orang sekitar ya Bu tantrumnya. Nah itu apakah nanti bisa disebut menghambat emosi anak ya Bu? Ya tergantung ya, karena ada anak yang nggak peduli. Ya, kalau tujuannya ingin mempermalukan, ya itu justru yang dicapai. Malu dilihat orang, ya memang mau tak permalukan gitu. Salah satu ekspresi marahnya itu ingin membalas misalnya gitu, ingin ya kita nggak tahu ya yang dipelajari anak dalam kehidupannya itu apa saja gitu. Kan ada misalnya situasi yang merasa wah orang tua aku kok mempermalukan aku misalnya, aku malu ketika gini. Nah sekarang ada situasi di mana dia bisa membalas itu. Jadi kita nggak sungguh tahu yang sesungguhnya apa. Jadi kalau saya daripada menggunakan ancaman, itu kan saya katakan ancaman ya, kita mengancam anak.
jangan gitu, itu malu dilihat orang misalnya gitu. Nah itu lebih baik fokus pada instruksinya. Instruksinya apa? Ya tenang gitu. Kalau nanti dilihat orang itu kan kondisi. Jadi kita menciptakan ancaman-ancaman baru gitu loh buat si anak. Nanti tak tinggal loh kamu, tak buang loh kamu. Kadang-kadang ada yang gitu saking jengkelnya ya sama anaknya. Panggilkan satpam loh. Jadi anak bukannya berpikir tenang, malah mikir ke yang lain-lain yang bikin tambah nggak tenang. Jadi lebih baik fokuskan ke harapan kita adalah anak itu menenangkan dirinya. Jadi, tergantung juga kadang-kadang dalam situasi seperti itu ada sosok lain yang bisa menenangkan. Misalnya ibu tidak bisa, bapak bisa. Ya, misalnya dengan bapak lebih ada segannya atau suara bapak itu lebih lebih berat barangkali ya daripada suara ibu-ibu kayak saya ini cempreng gitu ya. Kalau bapak bilang ada apa toh sini gitu. Kadang digendong bapaknya. Itu gendongan ibu sama gendongan bapaknya rasanya lain ya. Ibu gendongnya gentoyot gitu ya, udah beban. Bapak tenggiwing gitu. Tenggiwing itu karena ringan gitu. Itu bagi anak kan juga rasanya lain gitu. Dipeluk gitu misalnya. Jadi kita bisa lihat kalau sama ibu itu memberontak gitu waktu digendong. Sama bapak gitu enggak. Kalau dengan bapak tidak, ya mungkin marahnya sama kita. Sama ibu-ibu maksudnya ya, sama ibu gitu. Jadi ya kita berharap bapak membantu menenangkan. Lebih mudah ya. Memperpendek terowongan gelapnya itu lebih mudah dilakukan bapak. Gitu. Nah kita ambil jarak aja dari situ. Tetapi tetap kita menemani anak dalam melalui terowongan gelap. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, enak nggak sih marah-marah gitu? Kan enak gini kan, bisa makan es krim, bisa apa gitu. Jadi kita mengajak anak untuk melihat gitu, bahwa situasi emosi tidak menyenangkan itu nggak enak gitu loh. Tapi ya kita tidak meninggalkan anak. Jadi ada anak yang mungkin merasa kalau aku marah, aku dimarahi. Dimarahi itu artinya kayak ditolak gitu loh. Nggak boleh aku jadi anak yang pemarah. Karena ada ungkapan orang tua kadang mengatakan, lo kok marah-marah toh dek? Kalau marah-marah itu kamu berarti bukan anak mama. Anak mama itu yang cantik, itu kan yang nggak marah, yang sopan gitu. Bukan anak mamahnya itu yang bahaya. Itu ada kondisi di mana saya diterima sebagai anak.